Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli sudaqi wa lafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang kami muliakan, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan di kalangan umat Islam mengenai tentang jumlah rakaat sholat tarawih yang dilakukan oleh Nabi. Ya, ada kelompok yang mengatakan tarawihnya Rasulullah sebanyak 11 rakaat. Ada kelompok yang lain ini mengatakan jumlah rakaat tarawih Rasulullah kemudian diikuti oleh para sahabat ini adalah 23. Artinya 20 tarawih ditambah 3 witir. Kemudian yang 11 ini adalah 8 rakaat tarawih ditambahi 3 witir jadi 11. Nah, di sini akan kita bahas bersama sebenarnya jumlah rakaat sholat tarawih ditambah dengan witir yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan ini sebenarnya berapa sih? Nah, di sini akan kita kupas bersama sehingga kita nanti akan mengetahui titik terang, titik temu sehingga kita bisa melaksanakan amaliyah terutama di bulan Ramadan agar benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sehingga tahu jumlah rakaat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah sebenarnya 8 ataukah 20. Nah, di sini ada beberapa hadis yang menyatakan tentang jumlah sholat malamnya Rasulullah atau qiyamul lail. Ini ada beberapa hadis, di antaranya disebutkan ya, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qalat, ya, dia berkata, maka Rasulullah, ya, tidaklah Rasulullah itu yazidu menambah fi Ramadan di dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi dan selain di bulan Ramadan ala 11 rak'atan, ya, melebihi 11 rakaat. Ya, jadi artinya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah ini sholat malamnya atau qiyamul lailnya yaitu 11 rakaat, termasuk dilakukan di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini hadisnya tercatat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1079. Hadis ini adalah hadis yang sahih tentunya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kemungkinan kecil salah. Nah, ini dalil pertama yang dipakai oleh saudara kita umat Islam yang melaksanakan tarawih, yaitu jumlahnya 11 rakaat, artinya 8 tarawih, kemudian 3-nya witir. Ya. Kemudian ada hadis yang lain. Ini hadis yang juga tentang jumlah rakaat tarawih Rasulullah ditambah dengan witirnya. Maka Rasulullah, tidaklah Rasulullah itu yazidu fi Ramadan, menambahi di dalam bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan selain bulan Ramadan ala 11 rak'an, ya, kecuali yaitu ada 11 rak'atan, yaitu 11 rakaat. Yusalli arba'an, ya,
beliau sholat 4 rakaat. Ya. Fala tas'al anna husnihinna wala tulihin. Maka jangan tanya bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya atau lamanya sholat beliau. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat. Berarti 4 ditambah 4 sudah 8 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Maka jangan lagi ditanya tentang bagaimana bagusnya dan panjangnya sholat beliau. Tsumma yusalli salatan. Kemudian beliau menambahi yaitu 3 rakaat. 4, 4, 3. Berarti jumlahnya adalah 11 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan sholat witir itu? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ainai tanamani wala yanamu qalbi." Sesungguhnya kedua mataku memang tidur, tetapi hatiku tidak tidur. Muttafaq alaih. Berarti hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini ada 2 hadis yang sama-sama menjelaskan tentang redaksi jumlah qiyamul lail Rasulullah, yaitu 11 rakaat. Nah, di sini hadis tentang 11 rakaat ini baik tarawihnya 8 maupun 11 adalah menjadi landasan saudara-saudara kita yang mengakui bahwasanya dalil salatnya Nabi atau salat tarawihnya Nabi ini adalah 11 rakaat, yaitu maksudnya adalah 8 rakaat ditambah 3 rakaat yaitu salat witir. Nah, ini menjadi hujah saudara-saudara kita tentang bahwasanya sholat tarawih ditambah witir yang dilakukan oleh Rasulullah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW adalah 11 rakaat. Lantas bagaimana saudara-saudara kita, misalnya saudara kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Nahdlatul Ulama, ya seperti termasuk saya sendiri yang mempraktekkan tarawih ini lebih dari 11. Yang umumnya masyarakat Nahdliyin adalah yaitu 23. Dari mana sumbernya? Nah, di sini yang tidak memakai dalil dari 8 tarawih dan 3 witir atau semuanya 11 ini karena memahami bahwasanya hadis yang dikeluarkan oleh Aisyah ini adalah hadis berkaitan dengan sholat witir. Karena di sini ada redaksi bahwasanya sholat Rasulullah di malam hari, baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan adalah sebanyak 11 rakaat. Maka dipahami bahwasanya tidak ada sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Berarti yang dikerjakan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan dalil sebagai sholat tarawih, melainkan adalah dalil sholat witir, di mana sholat witir boleh dikerjakan paling sedikit adalah 1 rakaat, kemudian maksimal adalah 11 rakaat. Ya, ini jadi kedua hadis ini menurut pemahaman dari kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Nahdliyin adalah dalil tentang sholat witir, bukan hujah atau dalil tentang sholat tarawih. Kemudian ditambahi di hadis yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini penjelasan dari Imam Bukhari. Ada sebuah redaksi menyatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharaja fi jawfil lail. Rasulullah ini keluar di tengah malam, jawfil lail, pertengahan malam. Layaliya min Ramadan, yaitu malam pada bulan Ramadan. Wahya salasu mutafarraqatun lailatus salis wal khamis was sabi wal ishrin, yaitu pada 3 malam yang terpisah. Jadi selama Ramadan ini Rasulullah itu keluar dari rumahnya
Ini 3 kali saja. Ya, mutafarriqatun, ya, terpisah. 3 malam yang terpisah, yaitu salis wal khamis wasabi ashrin, yaitu 23, 25, kemudian 27. 3 malam ini. Shalla fil masjid, kemudian beliau salat di masjid. Wa shallan nasu bi salatihi fiha. Kemudian manusia ingin mengikuti salat sebagaimana yang beliau lakukan, yaitu salat. Wa kana yusalli bihim thamana raka'atin. Ya. Beliau salat dengan mereka 8 rakaat, ya, sama raka'atin, yaitu sama 8 rakaat, ai bi arba'i taslimatin, ya, dengan 4 kali salam sebagaimana kama sayati, sebagaimana keterangan mendatang. Wa yukallimuna baqiyaha fi buyutihim. Wa yukammiluna, ya, wa yukammiluna, kemudian mereka menyempurnakannya, baqiyaha, secara sempurna, ya, fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Ai hatta tatimma isyrina raka'atan lima ya'ti. Ya, sehingga sempurna itu 20 rakaat menurut keterangan mendatang, lima ya'ti. Fakana tusma'u lahum azizu ka'azizin nahal. Ya, dari mereka itu terdengar suara seperti suara lebah. Nah, ini penjelasan dari Imam Bukhari bahwasanya ketika Rasulullah sholat di masjid tadi, ini adalah sebanyak 8 dengan 4 kali salam, berarti 2 rakaat. Kemudian dijelaskan dalam keterangan ini bahwasanya manusia dan para sahabat-sahabatnya ini ketika sholat di masjid menyempurnakannya di rumah-rumah mereka sebanyak 20 rakaat. Kemudian terdengar sholat mereka ini seperti suara yang bergemuruh, seperti suara lebah. Nah, ini kemudian menjadi hujah bagi kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Nahdiyin bahwasanya jumlah rakaat sholat yang dilakukan oleh Nabi adalah 20 rakaat. Kemudian ditambahi dari Sayyidina Umar, yaitu ijtihad dari Sayyidina Umar. Kemudian sholat tarawih diberlakukan secara berjamaah sampai kemudian penghujung bulan Ramadan, artinya dikerjakan secara full di masa sahabat ini, yaitu sebanyak 20 ditambahi dengan 3 rakaat, kecuali dari mazhab Imam Malik yang mereka tinggal di Madinah, ini ditambahi menjadi 36, melebihi dari 23 rakaat. Ya, ini yang dipakai kemudian pendapatnya adalah Imam Mazhab, ya, yang berdasarkan dari ijtihad dari Umar bin Khattab. Nah, lantas bagaimana yang benarnya dari keterangan ini? Apakah 11 ataukah 23? Apakah 8 plus 3 ataukah 20 plus 3? Maka di sini saya jawab bahasanya baik saudara kita yang memakai 11 atau kaum Nahdiyin yang memakai 23, ini sama-sama boleh, sama-sama memiliki hujah masing-masing. Ya, artinya kaum Nahdiyin tidak boleh kemudian menyalahkan yang menggunakan 11 atau 8 plus 3, termasuk juga kaum yang mengamalkan 11 rakaat seperti saudara kita yang dari Muhammadiyah, maka juga menjalin toleransi, menghormati saudara Nahdiyin yang mengamalkan 23. Ini dalilnya sama-sama kuat
hanya saja berbeda perspektif atau pemahaman terhadap dalil. Ya, yang menyatakan bahwasanya yang menggunakan 11 berarti memahami bahwasanya Qiyamul Lail di bulan Ramadan namanya tarawih. Kemudian Qiyamul Lail di selain bulan Ramadan ini bisa disebut dengan sholat yang lain, tidak disebut sebagai tarawih. Ya, ini yang dipahami oleh saudara kita yang menjadikan 11 rakaat menjadi dalil hujah, yaitu 8 tarawih rakaat, 8 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witir. Nah, tugas kita semuanya untuk saling menjaga toleransi, jangan sampai amalan yang sepele, apalagi itu hanyalah amalan yang sunnah, bukanlah sesuatu yang wajib, maka sehingga nanti akan menyebabkan perpecahan, saling menghina. Yang salah, yang tidak tepat bukan yang 11, bukan juga yang 23, tapi adalah yang tidak sholat atau yang merusak persatuan atau saling menghina. Inilah yang bermasalah. Tugas kita semuanya untuk menjalin komunikasi, menjalin rasa toleransi, karena ini amalan sunnah, sehingga kita bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak saling menyalahkan. Tentunya kita untuk saling menghormati. Ya, maka keterangan dari para ulama juga disebutkan bahwasanya bagi yang ingin menggunakan versi 11 atau 8+3, jumlah rakaatnya sedikit tapi bacaannya bisa diperpanjang menggunakan surat-surat yang agak lebih panjang. Kemudian bagi yang memang ingin melaksanakan yang 23 atau 20+3, maka bisa menggunakan ayat-ayat yang agak pendek agar tidak terlalu lelah. Jadi agak lebih ringan dengan jumlah rakaat yang lebih banyak. Maka di sini maupun 11 maupun 23 sama-sama baik, tidak saling mengalahkan yang lainnya. Yang penting mau 11 mau 23 hendaknya dikerjakan, dilaksanakan dengan istiqomah dan dikerjakan dengan tumak ninah, jangan sampai tergesa-gesa. Yang 11 hendaknya untuk bisa toleransi, jangan menghina yang 23. Jangan menganggap yang 23 itu kemudian dianggapnya tidak benar semua atau dianggapnya ngebut semua sehingga sholatnya tidak sah misalnya. Maka ini juga tidak boleh. Karena yang 23 juga ada memang yang agak lebih cepat dan tapi tidak semuanya dilaksanakan yang mengerjakan yang cepat. Kalaupun agak cepat tentu bukan berarti tidak tumak ninah. Nah, yang terlalu cepat maka hendaknya untuk bisa mengurangi kecepatannya agar sholatnya sah. Jangan hanya sekedar mengejar banyaknya jumlah rakaat, tapi juga jangan sekedar kuantitas jumlahnya, tapi juga perlu kualitas, yaitu kualitas sholat tarawihnya. Diperhatikan bacaannya, gerakannya, sehingga bisa tumak ninah. Nah, sebaliknya juga yang 23 juga jangan merasa lebih baik, jangan merasa angkuh, merasa jumlah rakaatnya lebih banyak sehingga meremehkan atau memandang buruk atau menghinakan saudara kita yang sholat tarawihnya atau witirnya itu 11 rakaat atau 8+3. Karena semuanya adalah baik, tinggal hanya bagaimana kemampuan kita atau sesuai dengan apa yang kita yakini. Hendaknya dengan perbedaan yang kecil ini bukan menyebabkan kita perpecahan, justru malah sebaliknya harapan kita menjadi penyemangat kita untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin toleransi. Yang baik benar tidak harus serupa, ya tidak harus satu macam. Artinya ada banyak pendapat, walaupun itu berbeda tetap semuanya baik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya terangkan. Jadi jumlah rakaat sholat Nabi
ini bagi yang kelompok yang melaksanakan 11. Berarti itulah jumlah rakaat salat tarawih witir Nabi yang 20 atau 23. Berarti mereka meyakini bahasanya jumlah tarawih dan witirnya Nabi adalah 23. Yang jelas salat tarawih ini tidak ada batasannya, bukan hanya 11 saja, boleh lebih sampai 23, atau juga boleh witir dan tarawihnya menjadi 36, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, semuanya baik dan semuanya harapannya adalah diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi